handphone. Nah ini saya udah siapkan, saya udah artinya udah connect melalui handphone. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa lancar karena kan melalui screen mirror ya. Nah ini handphonenya pertama ini saya sudah melalui apa ya, melalui Play Store-nya. Jadi Play Store-nya kalau teman-teman masih belum tahu Play Store-nya apa, nah ini ada bentuk Play Store-nya ya. Kita tinggal klik aja. Nah, nanti dia masuk ke Play Store. Di sini Play Store-nya tinggal diklik di sini. Kemudian cari Canva ya. Kalau kita memang mau gunakannya untuk yang belajar, kita bagusnya dari Play Store aja supaya kita nggak bolak-balik dari Google, ketik Canva segala macam ya. Jadi sekarang kalau misalnya Canva-nya sudah diinstal, maka tinggal di update, nggak usah lagi ya, tinggal dibuka. Kalau misalnya kita Canva-nya kita belum diinstal, maka di sini akan namanya download. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang lain pasti semuanya udah pintar-pintar semua. Tinggal di-download. Nah, setelah di-download nanti dia munculnya seperti gini ya gambarnya. Ya, gambarnya nanti seperti gini ya, C. Ya, C ini. Nah, setelah ini kita klik aja, kita akan masuk ke Canva melalui handphone ya. Ini melalui handphone ya. Kalau tadi dari komputer saya sudah jelaskan sekilas. Kalau dari handphone mungkin menunya agak beda sedikit ya, tapi prinsipnya sangat gampang sekali. Nah, dari sini ada pilihannya melanjutkan melalui Google atau Facebook seperti sama tadi melalui komputer. Jadi lanjut aja melalui email ya, Google-nya ya, melalui Google nanti baru tampil. Tadi nggak nampil ya. Nah, setelah dia tampil nanti dia pilihannya misalnya kita mau akun mana. Misalnya nanti di sini saya pilih aja akun saya yang pribadi. Ya, jadi sabar aja teman-teman ya, ini lagi loading. Kalau melalui handphone mungkin agak lambat ya, karena dia harus connect ke komputer lagi. Nah ini sudah ada tampilannya, dia masuk dari handphone ya, masuk ke Canva. Nah ini menunya hampir sama, cuma dia kalau dia Canva-nya dari sini ya, dari komputer ya, dari komputer ini kan lebar ya, lebar. Kalau dari handphone dia gini, manjang gini ya. Jadi semuanya sama. Nah, jadi semuanya sama. Jadi yang di atas ini untuk Anda media presentase ya, semuanya sama ya melalui yang ini. Kita mau pilih yang mana filenya, tapi nggak usah bingung-bingung. Pertama-tama kita belajar dulu ya, kita kenalkan dulu. Misalnya kita mau bikin poster yang ini kisah Anda boleh. Ini ada tulisannya gratis. Artinya ini semuanya bisa dipakai template-templatenya. Jadi kalau misalnya nanti berbayar itu nanti ada seperti topi raja ya, topi raja itu ya, itu kena biaya. Tapi kalau nanti kita upgrade kita bisa artinya bisa menggunakan semuanya. Harganya mengenai berapa ya gampang aja ya. Jadi kita ada yang harga resmi, ada yang nanti harga yang lebih bagus juga ada ya. Artinya harga potongan juga ada. Tapi kita nggak usah hiraukan dulu. Kita masih pemula. Kita artinya menggunakan fasilitas yang gratisan dulu ya, fasilitas yang gratisan dulu. Nah ini semuanya ada fasilitas, semuanya gratis, mau bikin kartu, mau bikin apa ya. Nah semuanya ini sampulnya ini semuanya ada menunya. Nah ini Canva Pro. Nah ini kalau misalnya ada logonya ini berarti yang ini kita belum Pro. Jadi sebenarnya saya sudah beli yang Pro, cuma dari sini saya ingin mencobakan ya. Di dalam tutorial ini saya mulai dari basic dulu, yang belum Pro, supaya nanti teman-teman semua cara membedakannya bagaimana nanti yang Pro dengan yang enggak Pro ya. Jadi di sini kalau ada tulisannya yang Canva Pro berarti belum Pro ya. Jadi di sini menu, apa aja menunya, coba diklik aja menunya. Nah di sini dibagi dengan Anda. Nah ini yang pribadi. Ya, dapatkan Canva yang Pro-nya. Kalau misalnya kita klik aja Canva Pro-nya, nah apa yang keluar? Nah di sini kan keluarnya. Jadi harganya berapa? Kalau secara resmi itu harganya 75.000 per bulan, atau misalnya 499.000 per tahun. Ya, artinya 500.000 lah, kita anggap aja pembulatan 500.000 per tahun. Jadi per bulannya sekitar 41.000. Itu kalau secara resmi ya. Kalau mau dicoba juga boleh. Ini coba gratis selama 14 hari. Nah, kalau misalnya mau harga yang lebih korting lagi agak nanti di akhir dari apa ya, dari akhir langsung aja kontak aja yang misalnya dari gurunya atau kemana boleh aja ya. Minta handphonenya atau segala macam, konsultasi aja sama gurunya bagaimana harga yang spesial ada ya.
Oke, ini mengenai harganya, tapi kita sekarang sarankan dulu kita belajar dari awal dulu ya. Nanti kita kembali ke awal. Nah, misalnya dari sini kita mau coba yang logo juga boleh, mau dari Instagram juga boleh. Kita sekarang bikin yang logo dulu ya. Nah, ini langsung saya dari handphone. Jadi teman-temannya semuanya coba langsung dipraktekkan ya. Buka handphonenya, Canva-nya sudah diinstal semuanya melalui Play Store. Nah, sekarang masuk melalui login melalui Google-nya. Nah, sekarang menunya juga sama ya. Sekarang masukkan, coba pilih logonya. Nah, ini di sini menunya. Ya, kalau dia beda-beda nggak apa-apa. Yang penting dia ada yang kosong, ada yang gratis. Ini semuanya template-templatenya ya. Nah, ini template-templatenya bagus-bagus semua. Jadi nanti kita akan latihan hari ini adalah belajar membuat logo dari latar belakang, dari untuk desain apa ya, tulisannya segala macam kita akan belajar dari sini ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar yang gampang dulu. Nanti baru kita belajar yang kosong ya, sama sekali kita kosong ya, kita belajar dari awal. Oke, sekarang kita terserah kita mau pilih semuanya. Sekarang semuanya kalau memang lebih serentak, coba pilih aja yang namanya ini Healthy Cafe ya. Kita semuanya kita coba Healthy Cafe, dipilih. Nah, setelah dipilih, nah ini lagi loading ya. Setelah dipilih nanti dia tampilnya langsung template-nya sama persis dengan yang kita pilih ya. Template-nya itu hampir sama dengan yang kita pilih ini. Nah, ini kita tinggal klik aja namanya Healthy Cafe, kemudian kita akan gantikan dengan nama kita ya. Misalnya nama masing-masing ya, tergantung nama masing-masingnya. Misalnya di sini kalau namanya Felicia, maka ganti Felicia. Kalau misalnya nanti Ellen, ganti jadi Ellen ya. Coba sekarang dipraktekkan, diganti namanya ya, diklik aja, kemudian digantikan namanya ya. Tinggal seperti biasa ya, dari handphone diganti. Misalnya di sini saya ganti misalnya kalau nama kursus saya Papindo Online gitu ya. Nah, ini ganti namanya ya. Oke, kalau udah tinggal diklik aja keluar, nanti di luar. Nah, ini yang di atas sama di bawah juga mesti diganti karena mungkin nggak apa ya, nggak sama ya, ada STBC dengan KAP dan baterai. Kita mau ganti juga terserah. Misalnya kita ganti ya, misalnya gantinya jadi terbukti gitu ya, atau terserah nanti kepada teman-teman, kepada yang lain apa ya, apa yang mau ditulis. Yang penting kita udah tahu caranya, terbukti. Nah, kemudian yang bawahnya, bawahnya kita artinya terpercaya. Sejak misalnya 2001, karena kita bukanya tahun 2001, maka terpercaya 2001. Nah, ini terbukti ya, Papindo Online. Nah, ini secara kita gantikan gampang ya. Ini template-nya udah ada, tinggal ganti teksnya yang sudah jadi logonya kita ya. Kalau kita mau ganti warna boleh. Kita tinggal klik aja di teksnya. Kemudian nanti di sini kita bawahnya kita tengok aja ya, tengok aja bawahnya ini ukurannya juga boleh, ukuran fontnya ya. Ketika pilih aja, kemudian kita mau geser, dia ukurannya mau besar atau mau kecil. Nah, ini ya ukuran fontnya ya. Oke, ini ukuran fontnya. Kemudian kalau kita mau kasih warna juga boleh ya, warnanya juga warna ya. Di sini ada warna. Nah, kita tinggal pilih aja. Jadi gampang sekali ya, mau warna apa aja boleh ya. Misalnya warna merah, misalnya warna pink atau warna biru, atau misalnya warna kuning ya, warna hijau juga boleh ya. Jadi terserah kita. Tapi kalau memang bisanya warna putih ya warna putih. Jadi itu menggantikan warna ya. Oke, yang sama ya, yang di atas dengan yang bawah sama juga, mau ganti warna, mau ukuran kertas ya. Nah, ini kalau ukuran fontnya, kalau misalnya mau jenis fontnya di sini ya, jenis fontnya diklik, kemudian nanti dia jenis-jenis fontnya ya. Kemudian teman-teman boleh misalnya mau fontnya apa. Nah, ingat, yang ini yang ada tadi topi raja ini artinya kalau misalnya dia yang udah beli yang pro baru bisa. Kalau yang gratisan masih belum bisa.
ya. Jadi kalau untuk pemula ya nggak apa-apa, fasilitas yang ada aja yang gratisan aja. Tapi kalau misalnya kita udah mahir, kalau kita mau beli, baru kita silakan dibeli ya. Nah ini yang nggak ada gambar, yang nggak ada gambarnya itu yang gratis ya. Yang ini yang pro. Yang pro pasti ada beda ya, ada beda dengan apa ya. Tapi yang nggak apa-apa, kita belajar dari awal dulu ya. Nah ini contohnya udah dipilih fontnya ya, jenis fontnya. Kemudian nanti di sini semuanya sama ya. Semua menu-menu di handphonenya semuanya bisa. Pasti semuanya pasti yakin. Kalau bagi teman-teman yang udah mahir-mahir, pasti udah yakin menggunakan handphone itu udah pintar ya. Fontnya, ukuran kertas, ya, formatnya, kemudian nanti efeknya, animasinya juga boleh ya. Animasi tinggal diklik aja animasi. Nah ini tinggal dipilih aja. Misalnya udah mesin ketik, maka dia pilihnya seperti mesin ketik dia munculnya. Kalau dia blok, maka dia seperti blok ya. Nah seperti blok. Kalau dia misalnya mau dia naik ya, misalnya nanti tulisannya naik ya, naik dia cepat sekali ya. Nah dia bounce, nah gitu ya. Jadi itu animasi itu kalau misalnya kita mau bikin jadi video. Tapi kalau kita misalnya mau gambar atau PNG itu ya gambar aja, nggak usah animasi itu boleh ya. Jadi kalau misalnya dia misalnya mau gini ya, atau dia mau berguling ya. Ini kalau misalnya kalau dia kita mau cetak keluar ya nggak usah animasi, tapi kalau kita mau cetak keluar ya kita pakai gambar aja. Oke? Jadi gampang aja ya. Nah ini secara logo. Setelah udah siap logonya ya, nanti kita tinggal diklik aja. Kita diklik ini, kliknya ini menu download ya, menu download. Nah ini simpannya ya. Simpannya sebagai apa? Misalnya simpan sebagai, kita klik aja simpan sebagai. Nah ini video. Kalau kita mau kasih animasi, kalau dia misalnya JPG, kita yang nggak bergerak. Kalau dia misalnya PNG juga nggak bergerak. Setelah dipilih, baru nanti tinggal diunduh, ya. Tinggal diunduh, nanti baru dikirimkan ke gurunya ya, ke gurunya. Nanti gurunya ngecek apakah betul atau tidak. Jadi untuk latihan pertama ini kita membuat logo yang ada template-nya, ya. Nanti untuk latihan seterusnya kita pakai yang kosong. Kemudian nanti teman-teman sendiri yang bikin ya. Nanti yang bikin, nanti juga setelah ini udah siap dulu ya. Nah ini setelah template yang pertama, latihan pertama itu dibikin dulu ya, dibikin dulu. Setelah udah siap, diunduh dari handphonenya, kita kirimkan ke WA-nya ke gurunya untuk dikoreksi ya, untuk dikoreksi apakah memang udah betul atau kayak mana ya, atau bagaimana. Nanti ada pengarahan dari gurunya. Nanti gurunya dikoreksi dulu, kirim melalui WA sudah bisa ya. Jadi latihannya ganti dengan nama masing-masing ya. Nah ganti dengan nama masing-masing, nanti dikirimkan ke gurunya. Nah ini gurunya udah masuk. Jadi ini artinya kita desainnya melalui Canva. Oke, itu gitu gampang ya. Sekarang kita tugasnya adalah membuat logonya ini. Yang pertama secara template. Kemudian setelah udah siap, nanti tugas yang kedua, bikinkan logonya ya, bikinkan logo nama sendiri yang seperti ini ya. Ini saya sudah mengajarkan ke murid-murid saya juga ya, murid-murid saya juga. Jadi mereka, nah setelah yang tadi udah siap ya, yang tadi udah siap itu pakai template. Sekarang yang ini nggak pakai template ya, nggak pakai template, tapi ini langsung desain langsung. Nah kita artinya mengasah otak kita dulu. Kalau yang kosong ini bagaimana? Kita taruh latar belakang dulu ya, kita taruh latar belakang. Kemudian tulisannya ini kita nanti tinggal pilih, baru kita desain ya. Ini yang ini semuanya ini murid-murid ya, murid-murid dari Bapak yang mengerjakan sendiri. Jadi disingkat aja ya, misalnya Felicia Maitriani, misalnya nanti Ellen Gracia Wijaya, berarti EGW. Jadi nama kalian disingkat nama depannya saja, supaya saya tahu nama kalian apa, disingkat jadi logonya. Ya, jadi ini biaranya, oke. Jadi saya tunggu tugas kalian untuk latihan pertama dan latihan kedua. Mudah-mudahan ya semuanya pasti, teman-teman saya yakin semuanya pasti bisa mengerjakannya ya. Saya rasa cukup sekian sampai di sini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.